Oh ini pada. Satu desa satu ini. Satu desa satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu, perkenalkan kami dari Badan Riset Inovasi Nasional. Kami sudah 2 tahun, 3 tahun ini mendampingi kegiatan Bank Sampah Banjarnegara. Salah satunya adalah terkait dengan penggunaan mesin pirolisis pengolah sampah plastik menjadi bahan bakar ini. Kami concern terhadap isu-isu lingkungan, terutama sampah plastik, yang dimana sekarang ini merupakan replikasi dari pirolisis Faspol Gen 5 generasi kelima yang sudah dirancang oleh Bank Sampah Banjarnegara, kemudian di advis kita dampingi. Ini merupakan generasi kelima dan sudah dipatenkan ya Pak Budi. Dari satu, tadi sudah diceritakan banyak panjang lebar mungkin sama Pak Budi. Saya menambahkan sedikit saja, saya kira emisi yang ditimbulkan dari proses pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar dibandingkan kalau umumnya masyarakat itu kan hanya dibakar loh Pak. Yang namanya plastik kalau nggak dibuang ke lahan atau ke lingkungan pasti hanya dibakar. Solusinya masyarakat sementara itu ya biasanya. Nah dengan proses pirolisis ini bisa mengurangi emisi sampai 80%. Nah, kalau dibakar itu emisi CO2-nya itu sampai 1,8 kilo CO2 per kilogram sampah plastik. Namun kalau dengan pirolisis seperti ini emisi yang ditimbulkan setelah kita hitung itu hanya 0,3 kg CO2 per kilogram sampah plastik. Artinya emisi yang kita turunkan dibandingkan dengan apabila dibakar secara terbuka, ya kita bakar begitu Pak, itu dihitung-hitung semuanya emisi yang masuk ke lingkungan kita CO2-nya itu 1,8. Tapi kalau dengan ini hanya 0,3. Artinya bisa mereduksi sampai 80 sampai 85% emisi ya. Lagi kelebihannya kita bisa mendapatkan bonus ya Pak ya. Selain mereduksi emisi, kita bisa mendapatkan bonus ya ini bahan bakar. Iya bahan bakar. Ini belum keluar ya Pak? Oh belum ya, belum. Karena masih proses load. Nah, kebetulan ini kapasitas jam 100, jadi prosesnya lumayan panjang gitu ya, lumayan panjang dan untuk bisa memasukkannya butuh tahapan 3-4 kali tahap. Mungkin nanti ini tadi mulai jam berapa Pak? Jam 9. Oh jam 9. Jam 9 itu berarti nanti mungkin maghrib lebih sudah baru selesai ya. Ini sehingga disarankan nanti untuk operasional rutin itu dimulainya lebih pagi Pak, mungkin jam 7 agar sore itu bisa selesai begitu. Nah itu pertama kelebihan. Kemudian yang kedua dari sisi apa Pak? Energi. Kalau kita membakar, banyak persepsi di para ahli, terutama para ahli, itu energi yang dipakai untuk mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar itu lebih banyak daripada energi yang kita dapatkan. Menurut saya kalau kita mendapatkan solar seperti ini kan artinya kita memperoleh energi artinya, yang bisa kita gunakan untuk mesin-mesin yang berbahan bakar solar, misalkan mobil atau mesin pertanian dan sebagainya. Banyak teknologi pirolisis seperti ini yang masih belum efisien. Artinya energi yang digunakan itu masih lebih banyak daripada energi yang kita dapatkan. Ya, karena terkait dengan desain dan efisiensi penggunaan bahan bakar. Namun yang Faspol Gen 5 ini sudah kita hitung Pak. Energi dengan menggunakan kayu bakar, kemudian kita mendapatkan bahan bakar minyak cair ini, kita bisa mendapatkan saving energi sekitar 15 megajoule lebihnya, selisihnya. Kita akan hitung energinya ini. Energi yang ini energi sampah yang sudah menjadi petasol kami namakan itu sekitar 46 megajoule per liter. Oke, 46. Kemudian energi yang dipakai, yang dimasukkan itu
berapa? Kurang dari 40. Selisihnya itu 15 megajoule, Pak. Artinya ini sudah efisien. Kalau kita bisa saving energi, bisa menyimpan energi, bisa memperoleh energi yang lebih, itu punya uang, Pak. Iya, mendapatkan uang kan. Jadi kalau kita beli solar di Pertamina atau beli biosolar atau Pertamina Deck atau Dexlite, itu kan biasanya satuannya liter. Padahal mestinya satuannya itu adalah energi, Pak. Kalau kita pengen fair gitu ya. Kalau kita pengen fair, itu bukan satuan liter, tapi 1 liternya solar, biosolar itu berapa tak energinya? Harganya berapa tak duitnya? Satuan liter Dexlite itu berapa tak energinya? Nah itu yang perlu kita bandingkan sebenarnya. Sehingga ini teknologi ini, kalau mungkin di teknologi di tempat yang lain pirolisis kan sudah banyak, Pak, tetapi masih inputnya masih lebih besar. Energi yang dibutuhkan masih lebih besar daripada energi yang kita dapatkan, Nah, sehingga ini keuntungan ekonomi pasti akan diperoleh. Nah, kemudian dari sisi keuntungan ekonomi, Bapak Ibu, kami sudah menghitung dari proses pirolisis plastik ini untuk biaya produksi 1 liter. Biaya produksi 1 liter ini sekitar, nanti bisa dikonfirmasi, Pak, sekitar 4.000, 5.000 ya, 4.000, 5.000 dengan bahan bakar kayu. Nanti akan berbeda, Pak, seandainya menggunakan bahan bakar yang lain. Kalau menggunakan gas, ini 1 liternya bahan bakar kayu bakar kita butuh sekitar dengan jenis kayu, nanti jenis kayu mungkin beda-beda ya, tapi overall rata-rata itu 1 liternya butuh kurang lebih 0,9 kg. Anggaplah 1 kilo gitu ya. Anggaplah 1 kilo kayu bakar untuk bisa menghasilkan 1 liter sampah BBM. Nah, seandainya menggunakan gas, menurut saya, Pak, ini bisa juga nanti pakai gas, Pak. Cuman kita hitung-hitung, ini untuk mesin ini 1 liternya masih membutuhkan 0,7 kilo. 0,7 kilo. Kalau 0,7 kilo per liter ya, per kilogram sama plastik. Kalau gasnya itu gas yang subsidi masih masuk, masih dapat untung, Mbak. Tapi kalau gasnya yang non subsidi itu nggak masuk harganya, ekonominya nggak masuk, karena harga yang subsidi itu separuhnya ya, sekarang berapa, mungkin per kilo sekitar 6.000 7.000 ya. Kalau dirupiahkan yang subsidi, Pak. Kalau yang non subsidi itu bisa 12.000 13.000 per kilonya. Sehingga kalau kita menggunakan gas bisa secara teknis, tapi belum masuk secara hitungan ekonomi, Bapak. Jadi dengan kualitas di atas biosolar, kami sudah mengukur ini, cuman belum ada regulasi yang mengatur, Pak. Kan dengan kualitas mutu yang kita hasilkan berupa metasol ini di atas biosolar, Dexlite lah, Dexlite itu harganya berapa, Pak? Dexlite 14.600 Dexlite. Ini Bapak Ibu gunakan sebagai kalau kita bandingkan dengan Dexlite, dengan dijual 9.000 8.000, Bapak Ibu masih punya untung 3.000 4.000 bahkan sampai 5.000 per liternya. Ini salah satu terobosan teknologi yang bisa mendapatkan profit dibanding dengan teknologi pengolahan sampah plastik yang lain. Bapak Ibu tahu RDF itu semacam sampah plastik itu kemudian dipres, kemudian ditata, dipres dengan kadar air tertentu, kemudian dibakar proses pembangkit listrik untuk proses pembuatan semen dan seterusnya. Itu juga teknologi RDF, artinya itu juga mendapatkan energi. Tetapi harga RDF itu secara ini tetap nggak bisa dapatkan profit, Pak. 1 kilogramnya hanya 300 perak, Pak. Atau per ton itu hanya 300.000. 300.000 biaya untuk sekolah, biaya untuk transport dan seterusnya. Itu meskipun bisa mendapatkan energi, tetapi secara hitung-hitungan ekonomi tidak akan bisa mandiri, pasti dia akan mengeluarkan biaya. Kalau ini insya Allah bisa mendapatkan profit. Ya, memang agak ngulik, Pak. Memang
agak ngulik ya, kita harus milih mana yang jenis-jenis sampah plastik yang bisa kita olah, ada juga yang tidak. Nah itu yang harus kita nanti edukasi ke pengelola, ke masyarakat, mana yang boleh dan mana yang tidak. Nah ini saya menjelaskan tadi sudah jelaskan belum Pak? Contohnya? Oh ya, ada sudah diberikan contoh-contohnya yang tidak boleh yang kayak apa ada? Oh enggak, ditunjukkan contohnya? Enggak. Mesin 100 ya 100 kg per hari harus selesai, 50 juga harus selesai. Ya, nanti seiring waktu biasanya operator butuh proses paling enggak 1 bulan lah, paling lama. Setelah 1 bulan ke sana biasanya mereka sudah memahami karakter mesin dan target itu bisa mereka penuhi Pak. Dan sepanjang pengalaman kami di Banjarnegara ya terpenuhi Pak. Tentu dengan standar upah yang sudah kita berikan ke operator pun kita target bahwa kerjaan panjenengan adalah memproses sampah sejumlah ini untuk diselesaikan seperti itu. Buatan Pak mandiri total kalau di sana.